Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan single shortest problem dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Di sini saya sendiri, Fatih Adilwi Ahmad. Lalu ada teman saya, Gina Dovira. Lalu ada teman saya satu lagi, Ahmad Tobi Hidayat. Selanjutnya, pengertian dari mengapa kita menggunakan algoritma Dijkstra ini. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang optimal untuk menentukan lintasan terpendek. Lintasan terpendek dibangun langkah per langkah. Pada langkah pertama, bangun lintasan terpendek pertama. Pada langkah kedua, bangun lintasan terpendek kedua. Demikian seterusnya. Jadi algoritma Dijkstra ini adalah algoritma untuk mencari jalur terpendek antar node dalam sebuah graf. Untuk node sumber tertentu dalam grafik, algoritma menentukan jalur terpendek antara node itu dan setiap node lainnya. Juga dapat digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu node ke satu node tujuan dengan menghentikan algoritma setelah rute tercepat ke node tujuan yang telah ditentukan. Oke, next. Selanjutnya, ilustrasi. Di sini kita mempunyai graf G dengan simpul A, B, E, C, D dengan vertex di sini nilai 10, 3, 2, 1, 4, 8, 2, 7, 9. Yang pertama itu kita menginisialisasi A itu sama dengan 0, simpul A itu sama dengan 0. Jadi di dalam S-nya itu sama dengan kosong, dan di simpul B, E, C, D nilainya itu tidak terdefinisi, belum terdefinisi, karena belum dicari nilai minimumnya. Selanjutnya, lalu kita mencari nilai B, juga nilai minimum B, juga nilai minimum E. Dengan rumus sama dengan yang B itu sama dengan minimum infinite, 10 sama dengan 10. Berarti di B itu, simpul itu nilainya 10, dan di E itu sama dengan minimum infinite, 3 sama dengan 3. Berarti nilai di minimum E sama dengan 3 untuk sementara. Karena ini masih ada nilai infinite-nya di dalam simpul B dan simpul E. Belum nilai pasti dari nilai minimum B dan nilai minimum E. Selanjutnya, next. Lalu kita mencari nilai minimum dari B. Di sini B minimum sama dengan 10,3 ditambah 1 sama dengan 4. 3 ditambah 1 ini dari nilai simpul E ditambah 1, lalu didapatkan nilai minimum di B itu 10,4 sama dengan 4. Lalu di C itu, kita mencari nilai minimum di C itu infinite, 3 tambah 8. 3 tambah 8 itu dari nilai minimum 3 ditambah vertex 8 sama dengan 11. Lalu di D itu sama dengan minimum infinite, 3 ditambah 2 sama dengan 5 itu dari nilai simpul E sama dengan 3 ditambah 2. Sama dengan di sini D itu nilai simpulnya itu sama dengan 5. Selanjutnya, di sini yang tadi di sebelumnya itu di nilai minimum E itu masih ada infinite. Di sini kita dapatkan untuk menghilangkan infinite-nya itu kita ambil dari simpul B dengan rumus di sini minimum 3,4 ditambah 4 sama dengan 3. Jadi
minimum dari nilai simpul B sama dengan 4 ditambah vertex 4, lalu didapatkan di sini 3,4, 3,8 sama dengan nilai minimum simpul E sama dengan 3. Lalu di C ini, nilai minimum C ini 11,4 tambah 2 sama dengan 6. 4 tambah 2 itu didapat dari simpul B sama dengan 4 ditambah 2 vertex 2 ini. Berarti didapatkan dari simpul C ini 11,6 sama dengan 6. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Tobi Hidayat. Oh, baik, untuk selanjutnya itu seperti sebelumnya yang dijelaskan sama teman saya Fatih. Selanjutnya ini vertexnya berawal dari vertex D. Nah, yang mana arah dari vertex D ini menuju arah C, yang mana sebelumnya nilai dari C itu bernilai 6, dari nilai D yang bernilai 5, terus ditambah vertexnya yang bernilai 7, jadi akan dicari nilai C-nya yang minimum, yaitu terdapat perbandingan dua angka, yaitu 6 dari nilai yang sebelumnya, terus 5 dari nilai D ditambah 7 dari nilai vertexnya, yaitu 6 dibandingkan dengan 12, berarti nilainya yang kecil itu bernilai 6, makanya C nilainya menjadi sama dengan 6. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu dari C menuju ke vertex E atau vertex yang terakhir, yang mana yang sebelumnya itu nilai dari D itu bernilai 5, terus karena arah dari C-nya menuju ke arah D, yang mana nilai C itu bernilai 6, terus ditambah dengan nilai vertex yang mengarah ke D itu bernilai 9, maka terdapat dua perbandingan nilai di vertex D, yang mana terdapat dua perbandingan, yaitu 5 dari nilai yang sebelumnya, terus ditambah dengan 6 dari arah C, terus ditambah 9 nilai dari vertexnya, yaitu 5 dibandingkan dengan 15, maka nilai yang minimalnya itu bernilai 5. Nah, yang mana nilai 5-nya ini yang disimpan ke dalam D. Terus yang nilai ketika semuanya udah diurutkan atau udah setiap vertexnya itu, maka nilai dari A, B, C, E, D yang udah mempunyai nilai, maka akan disimpan ke dalam S atau array yang dari sebelumnya. Nah, jadi ini hasilnya itu yang disimpulkan dalam bentuk tabel, yang mana dapat disimpulkan bahwa dari arah A menuju ke vertex yang B itu memiliki nilai minimum cost, itu bernilai 4, yang mana rute dari A menuju ke B itu adalah dari A dulu, terus menuju ke vertex E, baru menuju ke vertex B, dan selanjutnya itu vertex dari A menuju C dengan memiliki nilai minimum cost yaitu bernilai 6, dengan memiliki rute yaitu dari A menuju ke vertex E, dari E menuju ke vertex B, dan dari B menuju ke vertex C. Kenapa ini memiliki berbeda-beda rute? Karena seperti yang kita jelaskan sebelumnya itu tergantung dari minimal cost yang dicari dari metode ini. Terus selanjutnya itu adalah vertex dari A menuju ke D, yang didapatkan nilai minimum cost-nya itu adalah bernilai 5. Yang memiliki rute dari A menuju vertex E dan menuju ke vertex D. Nah, yang terakhir itu adalah vertex dari A menuju ke vertex E, yang mana memiliki nilai minimum cost-nya itu bernilai 3. Nah, yang mana nilai ini langsung dari A menuju ke E. Izin menambahkan, jadi kesimpulannya di sini, kenapa minimum cost-nya 4, 6, 5, 3, didapatkan jika jarak ke vertex itu tinggi, ditemukan kembali jarak ke vertex itu lebih rendah, maka itu akan menjadi nilai minimum cost dari vertex tersebut. Oke, selanjutnya.
Baiklah, selanjutnya akan menjelaskan pseudocode-nya. Nah, di sini input G-nya tuh vector grep, input A-nya initial vertex, lalu output-nya L sama dengan array dengan nilai real. Nah, dari prosedurnya itu kita mencari lintasan terpendek dari simpul A ke semua simpul lain di dalam graf berbobot G. Jadi kita masukkan graf berbobot G yang terhubung dengan G sama dengan V, E dengan panjang V sama dengan N, luarannya itu L-nya itu array-nya yang berisi panjang terpendek dari simpul A ke simpul yang nantinya menjadi nilai minimum. Lalu deklarasi. Nah, di situ kita mendeklarasikannya I sama dengan I sama dengan integer, U, V sama dengan vertex, S himpunan solusi untuk mencatat simpul-simpul yang sudah dipilih di dalam tour. Lalu algoritmanya for I sama dengan 1 to N, lalu L sama dengan tak hingga yang belum terdefinisi. And for L array tadi masukannya 0, maka jarak dari A ke A adalah 0. Inisialisasi A-nya ke S sama dengan 0. For K sama dengan 1 ke N, kita lakukan di situ U di simpul yang belum terdapat di dalam S dan memilih LU minimum. Lalu S itu gabungan U dengan memasukkan U ke dalam S. Untuk semua simpul V yang tidak terdapat di dalam S, maka update jarak yang baru dari A ke V. Jika LU ditambah GU, V kecil dari LV, maka menandakan jarak dari A ke U ditambah bobot sisi dari U ke V lebih kecil dari jarak A ke V. Lalu LV sama dengan LU ditambah GU, V menandakan jarak dari A ke V yang baru diganti dengan LU ditambah GU, V. Lalu selanjutnya analisis kompleksitas algoritmanya. Nah, di sini memilih simpul U yang bukan di dalam S dan memiliki LU minimum. Nah, di situ tuh membutuhkan paling banyak N kurang 1 untuk perbandingan big O(N). Nah, lalu memperbarui jarak yang baru dari A ke V. Nah, di situ tuh membutuhkan paling banyak N kurang 1 untuk perbandingan dengan N kurang 1 penjumlahan sama dengan big O(N). Nah, di situ ada pengulangan for K dari 1 sampai N. Nah, dengan dilakukan sebanyak N kali, maka di situ dapat didapatkan kompleksitas waktu algoritma dari Dijkstra, yaitu Tn sama dengan N big O(N) ditambah big O(N) sama dengan big O(N) kuadrat. Lalu dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa ada algoritma BERT first search dapat digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam graf tidak berbobot, bahkan dalam graf berbobot, yang memiliki biaya yang sama untuk semua sisinya. Tetapi jika tepi dalam grafik dibobot dengan biaya yang berbeda, maka BFS digeneralisasi ke pencarian biaya seragam. Varian dari algoritma ini dikenal sebagai algoritma Dijkstra karena dia menggunakan antrian prioritas dengan rakus memilih simpul terdekat yang belum diproses dan melakukan proses relaksasi ini pada semua tepi keluarannya. Jika jarak perkiraan ke setiap simpul merupakan perkiraan yang terlalu tinggi dari jarak sebenarnya, diganti dengan nilai minimumnya yang lama dengan panjang jalur yang baru ditemukannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika kami ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.